Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Komsos merekam homili saya hanya untuk dokumen. Saya pernah menyampaikan khotbah bacaan hari Sabtu biasa pekan keempat, sehingga biasanya saya menyimpan semua yang saya sampaikan. Untuk apa yang saya sampaikan, semoga juga tidak saya langgar sendiri, karena banyak orang mengatakan sesuatu yang baik namun tidak melakukannya. Jangan terlambat atau jangan marah-marah, tertib, harus sabar gitu ya. Kalau kita menyampaikan itu, minimal kita sendiri juga bisa melakukan itu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Seperti juga hari ini kita mendengar bagaimana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat banyak orang yang mau mendengarkan dia. Meskipun dia lelah, dia mau beristirahat. Saya mohon izin buka masker ya, biar suaranya jelas. Terima kasih. Nah, jadi bisa kelihatan. Semakin keriputnya makin banyak, hitamnya makin banyak. Tidak seperti lalu lagi. Bapak Ibu, kalau dalam bacaan pertama, semoga damai sejahtera melengkapi kamu dengan segala yang baik. Pesannya sederhana, surat kepada orang Ibrani, kita diminta untuk berbuat baik. Kita diminta untuk menjaga diri, bukan dengan keluh kesah dikatakan. Kalau kita melakukan sesuatu, waduh, kok anak-anak saya seperti itu ya? Kok orang tua saya seperti itu ya? Suami saya, istri saya, kok terus-menerus menjengkelkan saya misalnya. Nah, kalau kita sudah punya tanggung jawab, orang tua semakin lama kan semakin memang tidak seperti dulu lagi. Kita harus siap menanggungnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sudah banyak permintaannya, banyak seperti cucu kita juga akhirnya, misalnya seperti anak kita sendiri. Kita dulu pernah kecil, pernah menyusahkan. Sekarang gantian, kita yang disusahkan. Kalau dulu kita menyusahkan orang tua kita ya, jadi impas gitu ya. Bapak Ibu, saudari, saudara terkasih, kalau kita melakukan tugas dengan penuh kegembiraan, meskipun rasanya berat. Ini poin pertama ya dalam bacaan pertama. Saya harap saya nggak berpanjang-panjang khotbahnya, sehingga bisa juga ditangkap dengan mudah. Itu poin yang pertama. Melakukan sesuatu dengan gembira, dengan sukacita, sehingga akhirnya kita nggak merasakan. Untuk setia dengan sabar menunggu entah anak kita, entah binatang piaraan kita, entah cucu kita yang tiap hari selalu nggak bisa nurut sama kita. Ini poin yang pertama. Lalu yang kedua dalam bacaan Injil, biar kita dengar sisanya ketika para murid sudah bekerja, sudah mewartakan, mereka diminta oleh Yesus, lalu mereka pulang. Baru dibilang binatang piaraan ya, ribut dia di luar ya, teriak-teriak. Ini baru 1 atau 2, di rumah saya ada 7 ekor, bayangin ributnya gimana gitu ya. Tapi ketika saya suruh diam semuanya gitu ya. Bisa tenang, karena mereka pun bahagia, makan, tidur, nyaman, disayang sama saya kalau saya pulang. Sehingga tahu kapan dia ribut, kapan tidak. Kalau belum makan biasanya ribut. Sama kita kalau nggak makan cuap-cuap gitu ya. Apalagi kalau bayarannya berkurang. Aduh makin cuap-cuap lagi ya. Apalagi kita diminta ataupun diambil ataupun didiskon ataupun disunat. Makin cuap-cuap juga ya. Itulah kita. Nggak pernah bersyukur dan bersyukur. Maunya selalu bersungut-sungut. Nah ini nggak boleh dalam bacaan pertama. Segala sesuatu dikerjakan penuh dengan
sukacita, tidak keluh kesah. Janji ya, semuanya ya. Nggak keluh kesah ya. Terima kasih nanti Remove, pimpinan kita. Saya dengar khotbahnya Romo Didin. Nanti kalau kita berkeluh kesah, ditangkap tuh semuanya. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau kita mendengar Yesus mau istirahat, murid-murid juga. Tapi saking bahasa yang baik gimana ya? Karena terlalu banyak tugas, mereka makan pun nggak sempat. Tadi tulis itu ya, banyak para pewarta-pewarta yang di luar sana di daerah, bayangin, nggak seperti saya dijemput kadang-kadang ya, atau naik mobil yang enak gitu ya. Kadang-kadang belum makan dikasih makan kayak tadi pagi ya, dikasih makan dulu. Semua lengkap, nggak ada pasu-pasu di Jakarta itu yang kurus, nggak ada. Makin gendut iya gitu ya. Dan itu yang terjadi. Maka kalau di daerah-daerah bagaimana? Mereka nggak sempat bisa makan. Harus touring, harus naik motor atau naik boat ataupun harus berjalan kaki. Udah begitu kalau pulang terima kasih ya Romo ya. Ya sudah, bawa lagi bantu yang di sana, bantu ini, bantu itu. Kalau pastor-pastor di daerah. Di Jakarta semua berkelimpahan. Kadang-kadang juga berkelebihan luar biasa. Nah, kadang-kadang kita sudah menunggu, oke, kita nggak makan, oke, kita mengurangi. Tapi ketika ada yang lebih enak, babi panggang misalnya ya, ada sop kaki kambing, aduh alamak, susah ditinggalin kayak gitu-gitu ya. Nah ini yang terjadi, bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Zaman pada waktu Yesus menyampaikan seperti itu tidak sempat. Bahkan murid-murid masih mau nemui, ingin mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Maka ketika Yesus naik perahu, mereka sudah lari jalan pakai ke darat. Ketika Yesus belum sampai ke tempatnya, itu orang-orang udah pada ngumpul ya. Itu kalau orang keren, orang terkenal, populer gitu kan, atau lagi viral, itu dicari tuh semuanya tuh. Sama, tapi sekarang kembalikan viral biar dapat duit banyak, kontennya ditonton banyak, sehingga akhirnya uangnya juga banyak. Biarinlah saya merelakan ini itu sampai malu, nggak apa-apa, yang penting konten saya dilihat orang banyak dan akhirnya saya dapat duit. Kadang-kadang gitu ya, banyak yang akhirnya mengorbankan, nenek-nenek dicemplungin ataupun dijorokin ataupun aneh-aneh lah. Anak mahasiswa atau anak SMP jualan ini udah viral ataupun yang lagi nari, macam-macam kalau kita nonton di YouTube teman-teman. Yesus dia viral tapi dia menyadari bagaimana ia mau menyampaikan sesuatu yang membuat umat di sekitarnya gembira, bahagia. Dia nggak melantarkan. Akhirnya Yesus jadi istirahat nggak tuh kira-kira? Nggak jadi teman-teman, Bapak Ibu. Dia tetap akhirnya melihat mereka seperti apa? Domba tanpa gembala. Mereka sangat kasihan, membutuhkan bukan aja makanan minuman. Dia membutuhkan firman. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu didengar oleh mereka. Karena Yesus mengajar penuh dengan kewibawaan, enggak pura-pura. Nggak hanya untuk disenangi ataupun viral ataupun kontennya banyak, enggak. Semoga kita semua juga demikian. Sebagai kepala keluarga, sebagai guru, sebagai seorang polisi yang baik, tentara yang baik, jangan dicontoh kalau kita lihat di luar sana. Orang yang punya kedudukan, entah tentara, entah polisi, entah jaksa, entah petinggi, entah pejabat apapun. Kalau melakukan kesalahan harus minta maaf. Jangan malah sebaliknya menyalahkan orang yang gak punya kekuasaan. Dan itu sangat kita bisa lihat di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia melihat banyak orang seperti domba tanpa gembala. Banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Jangan malah disingkirkan. Amin. Jangan malah ditindas, dimanfaatkan. Sehingga akhirnya membawa nama mereka kita dapat keuntungan. Oke, kita cari dana, oke kita cari untuk ini dan sebagainya. Tapi uangnya gak untuk mereka. Gak untuk malah cari dana untuk gereja kita ataupun yang lain. Dengan kedoknya baik, bagus.
tapi untuk kepentingan masuk kantong kita sendiri. Sebagai orang yang beriman, kita sudah nyakitin orang yang tertindas, menyalahgunakan, dan akhirnya tidak jujur di hadapan Allah. Nggak tahu dosanya apa, biar Allah yang akan menghukum kita. Tapi rasanya Allah nggak akan menghukum. Kalau kita mau bertobat dan memperbaiki dan tidak lagi melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. 2 poin pertama, mari kalau kita bekerja, melayani, jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah. Siapapun, pimpinan, anak kita, cucu kita, suami atau istri kita. Janji ya. Yang pertama, yang kedua, seperti Yesus yang sebenarnya dia mau beristirahat, tapi ketika melihat orang-orang lebih membutuhkan dia, Yesus tetap mengajar. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya mereka semua taat mendengarkan, melakukan, dan akhirnya melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengajar penuh dengan kewibawaan, penuh dengan sesuatu yang menjadi teladan. Tidak ngomong doang, tapi melakukan dengan sepenuh hati. Semoga kita belajar bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada semua orang hal-hal yang baik, sehingga akhirnya ia punya perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Apakah ada doa umat? Tidak ada ya. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan bila ada. Terima kasih.